Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan yang saya pakai ini adalah smartwatch terbaru dari Eagle. Ternyata selain produk earphone dan speaker, kali ini ternyata Eagle meluncurkan kategori baru mereka yaitu smartwatch. Sepertinya di tahun ini smartwatch dan smartband lagi banyak dicari, karena selain untuk melihat waktu mungkin buat olahraga atau sekedar untuk gaya. Apalagi kalau smartwatch itu ada fitur mengukur detak jantung, tekanan darah, oksigen darah, dan sampai ada yang bisa mengukur suhu badan. Dan fitur apa saja yang ada pada smartwatch dari Eagle ini? Ini dia review saya soal smartwatch Tempo dari Eagle. Seperti biasa, pembahasan pertama dari packaging. Boxnya cukup simple, tapi masih dengan karakter Eagle yang berwarna putih dan orange. Di bagian belakang akan ditemukan spesifikasi smartwatch ini. Di dalam ada satu unit smartwatchnya yang terpisah dari strap, sepasang strap yang berwarna keabu-abuan, kemudian ada charger dengan metode magnet seperti ini. Ada buku manual, kartu garansi 1 tahun, dan voucher 10.000. Kesan pertama saya soal desain smartwatch ini cukup menarik, bentuknya rounded, bodinya ini seperti dari metal yang terasa solid. Finishingnya juga rapi, sensornya di bagian sisi bawah dengan pin magnet charging. Diameter smartwatch ini sekitar 4,5 cm, sedangkan diameter layar 3,8 cm atau ukuran layarnya 1,3 inci dengan resolusi 240x240 dpi dengan ketebalan sekitar 1,2 cm. Di sisi kanan ada tombol power atau juga sebagai tombol on dan off. Smartwatch ini punya strap dari silikon. Kesan pertama saya, strap ini kelihatan kaku, tapi setelah dipakai terasa cukup nyaman di tangan saya. Apalagi dipadu dengan warna dark grey dan buckle warna hitam dengan logo Eagle seperti ini. Total ukuran panjang smartwatch ini dari ujung ke ujung adalah 25,5 cm. Overall, dari segi desain Tempo smartwatch ini kelihatan matching dan terasa nyaman. Tampilan menunya juga full touchscreen rounded. Menu pertama ada watch face yang bisa diganti-ganti dengan cara sentuh dan tahan selama 3 detik. Di sini ada 5 pilihan watch face, jadi buat yang suka bosanan tinggal ganti-ganti aja. Tarik dari atas ada menu shortcut, ada brightness, stopwatch, ada find phone juga, ada about, dan menu untuk mematikan smartwatch ini. Di bagian bawah sini ada tanggal dan status baterai juga. Geser dari bawah untuk melihat notif pesan yang masuk, bisa dilihat 5 pesan yang berbeda. Geser ke kiri untuk melihat shortcut data sport, kemudian tarik ke kiri lagi untuk melihat detak jantung. Bagian menu-menunya bisa kita akses dengan geser ke kanan. Ada menu sport data, heart rate, menu oksigen di dalam darah, kemudian menu tekanan darah. Di bawahnya lagi ada menu pesan, kemudian ada sleep data. Terus ada juga menu cuaca, dan menu pengontrol musik. Pada menu sport ini ada 5 jenis olahraga. Kemudian ada QR scanner, timer, brightness, find phone, sistem, dan menu shutdown. Smartwatch ini memakai aplikasi FitCall Pro untuk menyambungkan ke smartphone. Cara installnya juga gampang, tinggal scan aja sesuai smartphone kalian. Kemudian masuk menu daftar, di sini saya nggak pakai akun, jadi langsung saja mulai tanpa akun. Masukkan data diri dan kemudian mulai. Pada menu Home ada tampilan langkah kaki hari ini dan ada pengukur data kesehatan yang bisa kita langsung ukur dengan sekali tekan. Jadi nggak perlu satu-satu diukur, hasilnya langsung kelihatan di aplikasi. Kemudian pada menu device ini ada status baterai. Ada juga notifikasi pesan yang bisa kita custom sendiri. Ada alarm, dan yang saya suka ada fitur yaitu pengingat gerak dan pengingat minum. Ini penting buat saya untuk pengingat kalau kelamaan duduk dan kurang minum. Kemudian ada menu-menu standar lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sebagai pelengkap ada juga fitur shake photograph, ini biasa saya nggak pernah pakai. Terakhir ini adalah menu main untuk data diri pengguna. Untuk pemakaian saya di 2 hari terakhir ini saya pribadi sih merasa cukup ya. Karena memang saya nggak banyak aktivitas outdoor, apalagi di masa sekarang. Paling sekedar lihat jam, notif pesan, langkah kaki, pengingat gerak, dan minum. Desainnya ini cukup nyaman walaupun dipakai lama dan di bawah tidur. Visibility layarnya di bawah sinar matahari, saya set brightness-nya di level 5 agar kelihatan lebih jelas.
Yang menarik dari Tempo smartwatch ini adalah baterainya. Baterainya ini cukup awet. Dalam 2 hari ini masih kelihatan berkurang sedikit. Padahal saya sering banget akses menu dan notif Instagram soal giveaway juga sering masuk. Karena saya lagi ada giveaway. Buat kalian yang mau ikutan silahkan dicek postingan saya di Instagram. Dan untuk pengisian baterainya sampai penuh ini butuh waktu sekitar 2 jaman. Berikut spesifikasi lengkap dari Tempo smartwatch. Ada beberapa hal yang saya pribadi ngerasa perlu di-upgrade dari Tempo smartwatch ini. Yang pertama, untuk respon on-screen ketika saya angkat tangan ada jeda sekitar 1 detik. Durasi nyala layarnya yang menurut saya juga kurang lama, mungkin setidaknya ada pengaturan jedanya. Kemudian getaran notifnya juga gak gitu terasa di kulit saya, hanya kedengaran suara getarnya aja. Indikator baterai di aplikasinya hanya kelihatan bentuk bar aja, gak ada angka persentasi sisa baterai, jadi dikira-kira aja. Overall, Tempo smartwatch dari Eagle ini cukup worth it, harganya juga cukup affordable, sekitar Rp349.000. Mungkin banyak brand di luaran yang menjual dengan desain dan harga yang mirip. Tapi perlu diingat, Eagle ini brand lokal, jadi saya rasa cukup terjamin untuk produk dan garansinya. Kembali lagi ke masing-masing, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian review TM Gadget ID soal Tempo smartwatch dari Eagle yang baru dipakai sekitar 2 harian. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat yang pingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Trejo Moses pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.